Iya, waktu itu kita sempat pengen ini hujan ini Oh, hujan ya? hujan, ah ah, hujan, makanya dari tadi itu aku bingung ini aku mau live di mana ini lah kan hujan. Hujan kamu Iya, suaraku jelas di sana, jelas. Suara itu di mana? jelas. Di sini aku kayaknya karena hujan hujan itu jadi suaranya agak bercampur di sini. Maklum, aku kan tahu Pak Haji ya bahwa aku adalah YouTuber paling amatir gitu loh. 5 tahun berada dalam mobil. Itu brand. Oh, brand dia gitu ya. Oke. Oke. Dulu itu kita sempat mengadakan, pengen ngadain untuk kolaborasi ya waktu itu pas Yes. pas pula orang tua saya waktu itu masuk rumah sakit. Itu saya masih ingat di sekitaran. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang dia sudah bisa jalan. Waktu itu kan ada penyumbatan karena stroke kan, ada penyumbatan memang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, meskipun nggak begitu normal ya, tapi udah oke lah untuk aktivitas dia aja sudah cukup gitu loh, karena udah berumur juga. Gimana bro? Ini nggak dengar. Ya, Bung Medi masih beruntung ya, alhamdulillah sampai bisa lah mengerti. Saya ya dipastikan kemarin meminta orang tua sampai pekerjaan. Oh, sama orang tua. Ya, waktu itu tinggal kemarin dan apa semuanya dan minta. Oh, iya benar. Tapi malam minggu oke ya, malam minggu kita naik ke solusi hutang ya, karena janji yang tertunda itu. Ya, Iya, mungkin sekitaran jam kalau 8. itu oke. Ya, jam 8 kan. Iya jam 8 ya, kurang lebih ya 1 jam lah kita berbincang-bincang aja. Benar, mana ya? Iya, memang kurang jelas suaraku di sini karena memang aku lagi hujannya luar biasa banget. Hujan luar biasa banget. Ini salah satu risiko Kalau aku. pakai suaranya jelas banget kalau pakai. Iya, kalau dari situ jelas ya. Saya coba pakai headset ya, yang memperbaiki kualitas suara. Oke. Iya. Yang lain juga boleh ini, yang lain juga boleh, mana yang mau bergabung boleh naik ke live ini. Nanti ini ada Pak Haji juga, kita bisa tanya jawab bareng. Ini suara saya gimana sekarang? Oke? Oke. Ini baru sampai banget ini. Nyampe pas. Bagus ya? Oke, cukup. Siap. Jadi itulah kemarin itu Pak Jamal, karena orang tua dirawat kan pas masuk rumah sakit, itulah saya agak sibuk juga memprepare waktunya. Mungkin hari ini kita baru bisa bertemu. Tapi aku Ya, tetap ingin menghadirkan Pak Jamal ini ke YouTube Solusi Hutang MB karena kita satu arah nih. Kutanyain satu arah, satu misi, satu visi. satu misi, satu visi. Tapi aku salut, angka jempol 2. Aku lihat 2022 masih 20 subscriber atau berapa aku nggak tahu. Tapi Ya, sekarang 20 ribu. sekarang ini. Oke, top banget, hebat. Terima kasih, Ya, thank you bro. sekarang 200.000 lebih aku tengokin. Iya. Oke, yang mau bertanya boleh, Ini kebetulan ada Pak Haji nih. Pak Jamal gini. Sebenarnya kan kita mungkin udah nggak jauh beda ya dari segi edukasi. Tapi aku membingungkan itu dari sisi ini. Kenapa sih orang-orang itu selalu bertanya kapan debt collector datang ke rumah? Itu kayak mana kita membatasi supaya tidak ada lagi pertanyaan yang seperti itu lahir dari mereka?
Ya, itu pertanyaan yang boleh dibilang kadang saya jengkel mendengarnya, Oke. kadang saya memaklumi karena ada dua versi. Yang bertanya Oke, dua itu versi. kalau misalnya dia bertanya mungkin baru gabung, ya masih wajar ya, baru gabung Masih di wajar, grup oke. ataupun bergabung di YouTube masih wajar. Tapi kalau sudah bergabung berbulan-bulan, sudah 6 bulan Iya. ke atas, sudah 4 bulan, Iya. 5 bulan, rasanya saya gagal mengedukasi kalau kayak gitu ya, rasanya gitu saya merasa gagal karena tiap hari loh gitu kan, sama kayak Bang Medi kan tiap hari konten 2 kali 3 kali tapi Iya. seperti gagal gitu, bertanya terus Iya, sesuatu hal yang menurut saya unfaedah ya. Kalau bertanya kapan DC mau datang, nggak bisa diprediksi DC kapan mau datang, dan DC datang nggak akan kasih tahu. Oke. Sama lah Saya kalau selalu boleh diberatkan kewalahan. Oke. seperti hujan. Ketika kita turun hujan itu di daerah mana kita nggak bisa prediksi, kita cuma sedia payung aja. Gimana caranya benar. kita lengkapi diri kita dengan wawasan, dengan ilmu informasi yang ya sekarang banyak lah ya. Bukan hanya di channel saya, di channel beberapa teman-teman lainnya seperti Bung Medi juga ngasih tahu kalau ketemu DC ya udah temuin, nggak usah takut Iya, belajar. Ya disitulah gitu kan. Kawah Chandra di muka kita ketemu dengan DC, makin Iya. lama sekali ketemu oke masih grogi, 2 kali ketemu pasti udah mulai enteng, 3 kali 4 kali Oke. udah mahir. Oke, harusnya ya. Harusnya. Tapi ini udah 6 bulan nggak mahir-mahir juga gitu ya. Ya sebenarnya mungkin kalau saya berpikir nggak mau belajar, udah itu sih. Oke, kalau aku selalu kewalahan itu dengan pertanyaan, kapan debt collector datang ke rumah? Aku nggak berani jawab, Pak Jamal. Karena Oh, iya. nggak tahu pasti aku. Aku sering diponis, kemarin Bang Medi bilangin 1 minggu mereka akan datang. Ini saya sudah nunggu hampir 1 bulan nggak datang. Jadi dibilang saya yang bohong kan gitu. Itu rasa saya pertanyaan yang sangat jebakan banget gitu loh. Oh jebakan banget ya. Bentar Iya. Bang, saya beralih dulu sinyal bentar. Boleh. Yo, yang mau bertanya boleh. Ini kebetulan ada Pak Haji, dan ikutin juga Pak Haji Jamal ini ya, diikutin juga, di follow juga. Aku kemarin itu agak ragu juga. Ikutin juga ini Pak Haji. Benar-benar akun beliau atau tidak gitu loh. Ternyata benaran akun Pak Jamal officialnya. Ya, diikutin juga. Saya jarang main di TikTok ya, jujur aja saya jarang ya. Nah setelah seperti ini ya insya Allah saya akan selalu lihat-lihat nih. Harus sering. Oke, Pak yang Haji. lainnya ada Kalau pertanyaan enggak, kah? Kalau pertanyaannya ini kayak mana menghadapi debt collector yang datang ke rumah? Ini kayaknya dasar-dasar amat gitu loh. Dasar-dasar aja sih kayaknya. Oke. Ya, Aku pengen nggak dengar apa-apa sih ya. versi dari Kita Pak harus Haji. sabar Bang. Oke. Kita harus sabar Bang, memang ketemu dengan netizen. Kita harus sabar ya, karena Iya. tidak semua orang cara menangkapnya itu sama. Ada yang cara nangkapnya lamban, ada yang cara nangkapnya langsung Oke. cepat, reaksi cepat ya. Nah, Oke. kalau versi saya sama mungkin ya dengan Bung Medi juga, ketemu DC itu sesuatu hal yang menurut saya itu harusnya alhamdulillah bahagia bisa ditemui Iya, DC, benar. daripada mereka nyebar-nyebar data nggak jelas, daripada mempermalukan ke semua kontak, lebih baik ketemu. Karena dengan ketemu besok lusanya itu rasa khawatir dan takut itu pasti lenyap, dijamin lenyap, hilang. Itu yang sudah terjadi ya, testimoni teman-teman kita. Jadi sekarang mau nggak mau ketemu DC, harusnya alhamdulillah DC ketemu, datang ke rumah. Lalu setelah itu ya seperti biasa kita tanyakan semua kelengkapannya, kelengkapan mulai dari ID card, terusnya, Oke. samakan KTP. Karena ini pengalaman ketika saya menjadi manajer pinjol saat itu ya. Jadi anak-anak buah saya kadang-kadang name tag-nya ID card-nya itu bukan nama asli. Oke. Bukan oke. nama asli. Misalnya namanya Bambang, dia bikin namanya Jamie atau apalah gitu ya, yang menyeramkan gitu kan tulisannya. Oke, Seperti oke. itulah. Iya. Lalu periksa juga surat tugas. Saya sih berharap surat tugas itu dikeluarkan satu demi satu, one by one ya. Jadi tertuju kepada siapa sih kita ditugaskan si debt collector itu. Kalau si debt collector namanya Susana, ya ditujukan surat tugas itu kepada Susana. Di dalamnya ada nilai nominalnya berapa, amount-nya berapa, tertunggaknya sudah berapa hari, lalu alamatnya kan jelas ada ya, alamat di sana, lalu ada surat tugas itu ada expired, masa expired 14 hari atau sampai dengan 28 hari, lalu ya
yang paling penting sertifikasi profesi penagihan itu ya wajib, karena itu sudah ada ya dicantumkan di peraturan OJK nomor 10 2022 bahwa seluruh tenaga SDM penagihan itu wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan, wajib itu. Jadi nggak bisa itu udah kayak melekat kayak SIM. Jadi kita berkendara kemana-mana wajib dibawa itu SIM. Sama ini kan lisensi juga, lisensi seorang penagih wajib memiliki itu. Tapi fakta di lapangan kalau misalnya ditanya nasabahnya, Bang, mana sertifikasinya? Kalau saya perlihatkan Anda bayarlah. Nah itu. Nah itu yang paling sering. Itu yang paling sering. Gertakan sambal gitu ya, gertakan sambal. Padahal mereka nggak punya. Mereka nggak punya, lagi mengalihkan isu gitu kan? Ya, seperti itu. Oke, kalau kita menemukan hal-hal itu di lapangan, Pak Jamal, kira-kira hal yang dasar apa sih yang harusnya kita lakukan? Kita usir dia dulu atau kayak mana ini? Karena kan masih banyak juga nih awam hukum, takutnya diusir, malah kita dibentak dengan pidana katanya gitu kan? Kan udah jelas nih dia menerobos kan? Ya. Kalau di ketentuan di 167 KUHP sudah jelas. Seseorang yang tidak kita kendaki masuk pekarangan rumah kita dan kita sudah menyuruhnya pergi, sudah menyuruhnya untuk pulang. Kita tidak berkenan, lalu mereka tetap memaksa, ya sudah masuk, Bung. Ranah itu udah masuk ya. Dugaan dia melanggar pasal dugaan melanggar pasal 167-nya. Ya makanya saya kasih tahu ke teman-teman semua, kalau bisa nanti buatkan ya dilarang masuk tanpa izin penghuni rumah. Jadi undang-undang itu kan mengisyaratkan kalau misalnya sudah terlihat orang tersebut masuk dan ada tertulis dilarang masuk, diterobos juga tetap diterobos, kena. Itu secara undang-undang ya. Iya, itu memang pasti, memang ada undang-undangnya kayak gitu. Tapi kan orang-orang ini biasanya kan dari mental dia nih Pak Jamal. Mental dia giliran sudah berhadapan langsung dengan debt collector, maaf dulu, inilah yang jelas kayak menunjukkan suatu kelemahan mereka gitu loh. Jangan pernah tunjukkan kelemahan ya. Jangan pernah. Makanya saya selalu ajarkan juga tatapan mata Anda loh ya. Ya intinya sih jangan pernah kelihatan lemah. Kalau bisa melotot walaupun matanya sipit, terserah mau melotot gimana ceritanya. Yang penting kelihatan percaya diri kita gitu kan. Kita kelihatan percaya diri, menguasai medan, menguasai keadaan. DC itu juga sama kok, sama seperti kita. Dulu saya waktu jadi manajer pinjol itu kalau saya mau turun, dia selalu ngomong, Pak bisa nggak ditugasin 2 orang? Sebenarnya dia tuh nyalinya itu nyali patungan. Jadi kalau nggak turun 2 atau 3 orang, mereka rasanya sungkan. Jadi mereka tuh sebenarnya ada takut juga loh ketemu nasabah. Nggak semuanya DC itu berani. Coba bisa dilihat ya dari video-video tayangan saya, selalu ada 2 orang, 3 orang seperti itu. Oke. Iya. Tapi menarik memang Pak Jamal. Itu sebenarnya Pak Jamal dikirimin dari para yang bertanya ya, hal-hal gitu ya. Yes. Jadi saya membuat semacam ini ya. Paguyuban untuk membasmi pinjol itu. Jadi di dalam paguyuban ini saya, kalau misalnya kedapatan sama saya atau admin lainnya, ada yang masih minjol aja, ada yang masih minjol, atau bertanya ya, ini bunganya gimana ini, gagal bayar makin tambah, atau ada kesan-kesan lain lah yang senang minjol, saya pasti keluarkan. Saya sih orangnya raja tega. Karena saya nggak mau orang sudah masuk di grup saya, masih ada doyan minjol, maaf kata. Mendingan saya usir pelan-pelan, atau emang kalau mau tobat ya tobat sekalian gitu kan, nggak usah mengulangi lagi. Ini menarik ini Pak Jamal. Jadi ada memang salah satu dari admin aku yang pernah kugeser dulu gara-gara ya adalah beberapa kasus dia. Habis itu kata dari admin yang lain saat ini masuk ke Pak Jamal. Nanti aku WA aja. Kalau memang ada, itu sangat harus hati-hati. Konsepnya hati-hati, licik banget gitu loh. Nanti aku coba WA ini orangnya, kita nggak mungkin buka di sini kan gitu. Iya, siap. Kemarin itu sempat kabur sih. Dengar informasinya itu masuknya ke grup Pak Jamal. Nantilah kalau aku agak tenang nanti aku tanyain gitu kan. Siap. Iya, oke. Jadi gini Pak Jamal. Sebenarnya orang ini kalau di saat dia sudah menyatakan Oke, nggak apa-apa. Di saat dia sudah menyatakan tidak mampu bayar nih, sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, kira-kira dengan dia menutup akses nomor telepon,
itu alternatif yang baik atau malah dibiarkan aja dengan cara tertentu? Ada nggak kira-kira? Kalau saya treatmentnya untuk teman-teman yang merasa, pertama kan kita tidak bisa menyamakan teknik yang kita punya. Jadi pertama yang harus mereka lakukan bagi pemula ya, pemula yang kali pertama gagal bayar, saya rasa jangan dilihat deh apa itu bentuk ancamannya kalau mereka memang mentalnya sangat lembek. Tapi kalau memang mau coba-coba dilihat, nggak apa-apa dilihat. Jangan dibalas, itu sih. Saya minta jangan dibalas. Karena ketika sekali saja dibalas, ya itu jadi prioritas utama. Karena banyak sekali saat itu bukan teman ya, anak buah saya ketika mereka diblokir nomornya, itu mereka membuat si Desi itu stres banget. Itu stres. Itu paling stres ketika ada CH ya, sorry. CH itu istilah di dunia perpinjolan, di collection itu, nasabah itu CH namanya. Jadi ketika CH ngeblokir nomor telepon, ya diblokir lah. Ya, CH ini nomor telepon si penagihnya, itu penagihnya stresnya minta ampun. Walaupun mereka punya banyak SIM card ya, tapi setidaknya membuat mereka tuh stres. Blokir terus, blokir report. Banyak kok testimoni setelah melakukan blokir report seperti itu, alhamdulillah lama-lama anyep juga. Oke, berarti kita blokir aja ya, nggak harus kita ganti kartu dulu ya? Sementara ini tidak usah ganti kartu. Mungkin ada solusi ganti kartu juga bagi yang udah nggak mau ya, nggak mau sama sekali diganggu. Tapi efeknya yang sudah terjadi itu malah kontak darurat, biasanya ya seperti itu. Dengan alasan tidak bisa dihubungi. Ya. Tapi saran saya nggak usahlah sampai ganti kartu buat apa. Apalagi teman-teman mungkin yang sudah nomor HP-nya itu, karena kalau di pinjol itu nomor HP kan bukan nomor HP baru ya pengajuan. Biasanya nomor HP yang udah lama, yang di ACC kan. Ya menurut saya nggak perlu lah, ngapain sih? Ya hadapi saja. Lebih baik malu sesaat ya daripada hancur selamanya, itu Bung Medi punya. Nah itu aku suka itu. Iya benar, aku suka banget itu kalau itu. Jadi gini Pak Jamal, sebenarnya orang-orang ini bukan yang nggak hebat. Orang-orang hebat semua loh yang terjebak di pinjol. Jadi kan ada juga orang yang menyampaikan bahwa yang terjebak pinjol ini kelas bawah banget. Enggak, ini orang-orang hebat semua. Hanya saja mereka ini kurang percaya diri gitu loh. Kurang percaya dirinya dalam arti seperti ini. Kita sudah jelaskan bahwasannya Anda kalau galbay, Anda cuman kena resikonya seperti ini. Tapi mereka itu kurang yakin. Jadi saya mau tegaskan lagi nih, kira-kira sesingkat pengetahuan Pak Jamal, itu resiko galbay itu sebenarnya apa sih gitu loh. Secara tertulis dan secara tidak tertulis. Biar lebih tegas lagi nih. Resiko galbay nggak ada. Resiko gagal bayar nggak ada bagi saya menurut saya. Kalaupun data nasabah dimasukkan slik OJK, ya sangat minim ya. Karena nggak semuanya dimasukkan ke slik OJK. Kalau semuanya data nasabah gagal bayar masuk slik OJK, dipastikan pembiayaan perbankan semuanya mandek. Begitu nasabah dia marketingnya pasti emosi ya. Ini semua akibat pinjol nih. Semuanya orang kredit motor nggak bisa, kredit mobil nggak bisa, KPR nggak bisa. Itu yang terjadi. Nggak mungkin lah ya. Kalau bagi saya itu harusnya alhamdulillah ketika slik OJK kita kena slik OJK dulu namanya itu BI checking ya, di 2018 sudah mulai slik OJK. Nah, kita nggak usah takut deh. Ngapain sih harus takut dengan slik OJK dengan BI checking? Nah, yang paling menyeramkan, yang setelah saya survei ya, nggak banyak sih surveinya, saya datanya, yang paling ditakutkan itu adalah disebar-sebar ke kontak, disebar-sebar ke teman-temannya, dan saya pun sama menerima hal yang sama. Ini teman saya banyak sekali mampir ke handphone saya, tolong sampaikan. Saya selalu bilang, tagih aja ke rumahnya, ngapain nagih-nagih ke kontak darurat. Saya sendiri nggak tahu, saya dijadikan kondar kan, sampai saya tanya ke teman saya, kenapa lu jadiin gua kondar? Enggak Pak, sumpah Pak, demi Allah nggak jadiin kondar. Bapak itu nggak dijadiin kondar. Oh ya udah, saya cukup paham. Berarti cara mereka seperti itu. Gitu. Terkadang kan gini Pak Haji, orang-orang ini kan kadang walaupun kita sudah menyampaikan seperti itu, bahwasannya ini nggak mungkin juga nih nama kita akan masuk ke blacklist gitu kan. Kan kita sudah sampaikan, dia masih bertanya lagi, Bang, itu kan hutang, soal hutang 1 juta, saya ini hutang 10 juta.
dia membandingkan hutang dia gitu loh. Kalau seperti itu konsepnya, kayak mana caranya kita mengedukasinya, Pak Haji? Sekarang itu yang tadi kita dapati ada utang 10 juta, 20 juta. Ini di saya ada utang nembus angka 420 juta. No problem. Oke. Ya. Jadi semuanya itu kembali ke mental ya. Cara kita bagaimana menangkap kali pertama ada teror, kali pertama ada WA. Itu kan pertama kali kita responnya mau respon panik atau respon tetap tenang alias slow. Ketika kita panik apapun Bang Medi itu jadi gelap. Yang ada gimana caranya kita nyari tutupan atau gali lubang tutup lubang biar itu utang tertutup yang nagih yang neror itu. Ya, mereka nggak berpikir selanjutnya gimana yang bekas kita gali gitu kan. Nah, itu kan pasti utangnya makin tambah kelelep gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Bagaimana respon ya? Kalau responnya nyantai, responnya cuma kayak gini, saya udah nonton kok video Bang Medi, saya udah nonton video Bang Jamal, cuekin aja lah. Itu hanya sebatas teror via online. Sekarang ini kan online. Pertama kita ajukan via online, approval via online, cair via online, sesuai aturan POJK, bayar pun wajib via online, pelunasan maupun pembayaran. Nah, sekarang apa yang harus ditakutkan via online? Kalaupun datang via offline, ya sudah kita hadapi, benar nggak Bung Medi? Ya itu gitu. Nah itu bagaimana cara mengedukasi teman-teman semua agar itu tuh melekat gitu. Itu online loh. Mereka ngoceh via online, nggak berani nampakin batang hidungnya. Mereka nagih sambil pakai celana pendek di rumah, ketawa-ketawa, pressure para nasabah takut, mereka ketawa. Nah, kadang-kadang saya pengen ya, sayangnya saya waktu saat itu tugas menjadi manajer pinjol itu saya kurang dokumentasi bagaimana mereka maki-maki pakai celana pendek. biar teredukasi gitu. Sayangnya saya nggak punya itu dokumentasinya itu. Oh, jadi pernah jadi manajer pinjol? Collection, bagian collection, manajer collection pernah. Oke. Jadi memang soal mindsetnya. Tapi orang ini Pak Haji sebenarnya gini ya, konsep yang kuperhatikan itu mereka ini pengen galbay, pengen tidak bayar lagi, tapi tidak ditagih, tidak disebar data. Pokoknya ini tidak ada apa-apa. Kira-kira Pak Haji ada nggak yang seperti itu? Kalau ada rekomendasi ini nih buat teman-teman yang lain yang sedang nonton. Ada nggak yang seperti itu? Banyak. Ada yang japri beberapa ke saya, Pak, saya tuh pengen ya galbay itu maksudnya itu tenang, nggak ada tagihan, ya. Gampang, buang SIM card, kamu pergi ke hutan, sendirian hidup di sana tanpa orang. Udah itu. Saya pusing kalau udah dapat pertanyaan kayak gitu. Ini kan bagian dari resiko ya. Resiko ketika kita tidak bayar itu semua resiko dan potensinya pasti ada. Mulai dari dipermalukan, ditagih, bahkan kemungkinan datang ke rumah yang legal, ya bisa jadi. Gitu. Ya itu semua resiko sudah dikemas kok, dan kita tuh sebenarnya sudah tahu ya, paham. Ketika pertama kali kita minjam, apa yang terjadi. Tapi gagal bayar di sini saya harus luruskan ya. Banyak sekali teman-teman merasa bahwa saya sudah ada backup Pak Jamal. Jadi saya pinjam nih sekarang nih, saya langsung gagal bayar. Bukan kayak gitu. Banyak sekali yang sengaja melakukan hal seperti itu. Bukan, ini kan situasi karena cash flow terganggu. Bukan masalah gagal bayar disengaja gitu ya. Sekarang banyak sekali kan yang hater-hater, wah Pak Jamal ngajarin orang gagal bayar, nggak bayar, utang-utang dibawa mati dan lain-lain. Nah, ini orang terpaksa. Sudah tanpa pengetahuan, minjol seenaknya, gali lubang tutup lubang, lalu kelelep, besar pasak daripada tiang, gaji UMR, cuma bayar utangnya itu puluhan juta, nggak kebayar. Daripada sekarang masih tetap ngotot, bayarin aja deh yang ini dulu. Sampai ada pertanyaan, Pak kira-kira bayarin yang mana dulu? Yang ini dulu, yang anak dulu, yang mana dulu? Saya bilang terserah Anda, kalau mau bayar seperti itu, monggo silahkan. Tapi pakai logika. Anda gaji cuma UMR 5 juta sekian, sekarang utang Anda sudah 38 juta. Logikanya di mana? Saya bilang, anak istri kelaparan loh. Bener kan? Anak istri kelaparan. Benar. Itu sih, itu yang terjadi. Dan ini real ya, real. Di member saya, di grup saya itu ada yang seperti itu. Sampai dia bingung, anaknya sekolah nggak punya uang untuk SPP, untuk beli buku. Istrinya mau masak apa besoknya? Karena uang udah habis. Gajian tanggal 25, tanggal 27 udah selesai, udah habis. Coba, kalau misalnya mau dipaksakan bayar pinjol-pinjol itu, mau dari mana lagi?
Gitu, Iya, Bung. ya. Harusnya dia mikir gitu kan. Ya, Harusnya inilah. dia mikir dulu kan gitu, mana yang paling dia butuhkan gitu kan. Ya, sekarang Ini ada satu kebutuhan pertanyaan, Pak urgent, Haji. ya, kebutuhan urgent itu kan cukupi kebutuhan anak istri keluarga kalian. Itu yang paling penting banget. Jangan sampai kita zolim gitu. Anak istri kita telantarkan, tapi karena kita takut, kita bayarin pinjol-pinjol. Akhirnya Oke. gajian tanggal 25, tanggal 30 udah nggak bisa makan. Oke, ini ada pertanyaan yang seperti ini Pak Haji. Kayaknya mereka ini masih ragu gitu loh. Jadi mereka ini selalu mengukur nominal dari hutang mereka dengan kunjungan debt collector yang akan datang ke rumah. Ya, jadi mereka selalu bertanya kira-kira hutang kita 1 juta atau di bawah 2 juta masih didatangi atau tidak. Dia selalu tolak ukurnya seperti itu gitu. Aku pengen dengar aja dari versi Pak Jamalnya seperti apa gitu loh. Ya, memang ada beberapa dulu anak buah saya ketika melakukan penagihan itu selalu melihat Oke. amount terbesar. Berarti tagihan terbesar di short sama dia. Tagihan dia terima tagihan nih di awal bulan terima tagihan berupa Excel ya. Jadi jangan dulu ini Oke. traveling kemana-mana ya. Sebenarnya mereka itu punya data yang minim loh. Data cuma Excel. Kadang-kadang beberapa nomor telepon pun di hidden ya, disembunyikan. Nah, Oke. mereka nagih dengan amount yang terbesar. Terus kedua, mereka akan pilih yang keduanya itu yang paling mudah dihubungi. Oke. Nah, yang paling mudah komunikasi, yang paling enak lah persuasif orangnya ya, nasabahnya, CH-nya. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan Bung Medi, kira-kira mereka dengan utang 2 juta, 1 juta, kalau misalnya masih ada di pikiran kita perasaan takut didatangi, masih bertanya, ini datang nggak ya? Padahal utang saya cuma 500.000. Waduh, itu jujur aja merepotkan diri mereka sendiri. Sebenarnya ketakutan itu bukan ketakutan dari si debt kolektornya, tapi ketakutan yang memang kita buat sendiri. Apa sih yang harus Oke. ditakutkan ketemu debt kolektor? Mereka bukan makhluk astral. Mereka manusia sama dicubit takut. Mereka minum sama kita ya, sorry ini ada mereknya. Jadi sama lah seperti kita kan. Jadi apa sih yang harus ditakutkan? Saya ingin mengedukasi, jangan takut ketemu dengan debt kolektor. Ketemu debt kolektor ya hadapi, nggak ada pilihan Hadapi lain. ya, oke. Ya dengan cara apapun, mau utang itu 500.000, kemungkinan itu potensi itu datang pasti ada saja. Kalau misalnya saya janjikan, oh kalau 500.000 nggak mungkin datangi, besok lusa datang, habis kita bang. Oh iyalah, iya. Itu jebakan. Kalau saya makanya saya bilangin, saya kalau sudah ada orang yang bertanya apakah kita dikunjungi Desi atau tidak, itu pertanyaan sangat jebakan. Kita akan masuk dalam jebakan. Kita tidak pernah tahu SOP setiap perusahaan dari pinjol itu. Yes. Dan si pinjol itu bekerja dengan pihak ketiga manapun, kita juga nggak akan tahu kapan mereka diperintahkan. Jadi orang-orang ini sebenarnya dia memaksa kita menjawab ketakutan yang ada dalam pemikiran dia gitu loh. Padahal kita menjelaskan secara fakta yang terjadi di lapangan. Makanya mereka itu tidak pernah yakin gitu loh ya. Tapi sering nggak Pak Haji dapatin teroran dari kolom komentar, dari email? Udah banyak? Email ada, kolom komentar ada. banyak seperti itu. Oke. Tapi kalau saya ada pertanyaan yang paling menggemaskan ya, masuk ke email, cuma satu pertanyaan sederhana. Pak, kira-kira ini saya nunggak kredipo baru 3 hari, kira-kira datang nggak Pak? Datang nggak debt kolektornya? Nah, saya selalu jawab, datang, pasti. Datangnya nggak mungkin 3 orang, bisa 4 orang. Udah, saya pengen tahu gitu kan, seberapa kuat mental mereka. Saya nggak mau ngasih sesuatu yang, apa ya, saya nggak mau ngasih bubur. Saya nggak mau ngasih yang lembek-lembek. Saya mau yang keras dulu. Jadi biar mental mereka terbina. Ya seiring dengan saya itu ingin menguatkan mental mereka. Tadi kan kita bincang ya, Bang Medi di siang hari kan sore. Ya saya hanya konsisten dan concern bagaimana mental mereka itu terpupuk dengan baik. Mental mereka bukan mental tempe. Jadi ketemu ancaman apapun mereka sudah bisa senyumin. Nah itu kalau mereka ketemu ancaman sudah bisa senyumin, artinya kita berhasil. Oke. Tapi ini bolak-balik. Ada nggak sih yang sudah Pak Haji edukasi, hari ini diedukasi, 1 tahun ke depan masuk lagi, tapi tambah banyak pinjolnya? Ada, sudah dapat? Sudah dapat. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi
ada ketika sudah 2 tahun lamanya, ya. Oke. Dia bahkan sudah say goodbye. Pak, Oke. Pak Haji, saya pamit ya. Terima kasih Oke. edukasinya. Oke, terima kasih Oke. juga. Mudah-mudahan saya izin left, izin keluar dari grup. Karena saya banyak banget grup yang harus saya ikutin dan saya ingin melupakan perpinjalan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Tiba-tiba dia WA saya lagi, Japri. Pak, ini gimana ya Pak? Kok kemarin saya ditagih lagi? Lah, berarti kesalahan ada di kalian, ada di Anda, bukan ada di saya. Saya sudah kasih tahu. Oke. Ya. Lupa. Ini udah 2 tahun lah, udah 2 tahun lamanya. Dia sendiri bilang mau lupakan. Tapi ternyata nomor itu masih hidup, nomornya tidak dibuang, dan dia menerima teror, mungkin pasti dari pihak ketiga lah, nggak mungkin dari pinjolnya. Jadi udah kebingungan, stres, dan akhirnya Pak bisa nggak join lagi, masuk lagi. Saya stres Pak. Nah, sebenarnya hal seperti itu mungkin di Bank Medi juga banyak ya menemui hal seperti itu. Banyak. Dan saya sangat berharap di kesempatan kali ini siapapun yang bisa melihat tayangan kami berdua ini, tolonglah ya, hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi. Hindari kalian itu merusak, mengacak-ngacak mental kalian, karena mental kalian itu sebenarnya dari kalian sendiri lah. Ancaman tuh hanya ancaman lah ya, kalau boleh dibilang. Hanya ancaman, hanya pihak teror, pihak online. Anda masih mempan ditakut-takuti, ya Allah. Itu masih bocah Bang. Anak buah saya dulu usianya masih antara 17, 16, masih belasan tahun. Dan cupu ya, maaf ya, jadi saya ini, cupu masih anak-anak, wanita pula DC-nya. Oke. Bayangkan ya, mereka bahkan ketika mau ngancam pun masih pakai template. Pak, gimana sih Pak cara nulis ancamannya? Saya kasih template dan itu diteruskan oleh DC-DC lainnya ya. Jadi seragam template-nya seperti ini untuk yang nunggak 30 hari, yang udah nunggak 60 hari template-nya kayak gini ya, seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya yang ngancam itu hanyalah bocah-bocah ya Pak ya. Ya, tapi saat itu ya pemikiran bocah-bocah, orang ya. ini terkadang melampaui fakta yang terjadi kan seperti itu. Iya. Dipikirnya tinggi, gede, besar, hitam. Oke. Ini kayaknya di bawah sudah pada ribut-ribut juga nih kayaknya gitu. Jadi ini ada juga yang membahas-bahas soal joki. Menurut Pak Jamal ya, secara sudut pandang aja, kira-kira joki ini bagaimana sih gitu loh? Ya, bagi saya joki tidak ada ya namanya joki amanah pertama. Namanya joki. Ini ada dua ya. Ada joki untuk pinjol. Sekarang ini yang lagi tren itu satu lagi, joki gagal bayar. Di semua Instagram itu rame banget ya. Saya nggak ngecek ya, saya nggak ngecek TikTok karena saya tidak mendalam. Tapi itu di Instagram hampir setiap kali masuk beranda saya, joki gagal bayar. Apa sih yang harus dijokiin? Gagal bayar nggak perlu joki. Gagal bayar cukup Anda memang nyerah karena cash flow tidak lagi memungkinkan untuk bayar, dana udah nggak ada, cukup itu. Nggak usah pakai joki. Joki gagal bayar sebenarnya itu joki pinjaman online. Karena di atasnya bunyi joki gagal bayar, joki gagal bayar, tapi di bawahnya ada tertulis limit 20 sampai 200 juta. Lah, tidak pakai data Anda. Dijamin bebas dari teror. Lah ini sama artinya masuk lagi ke jebakan, ke perangkap untuk minjol lagi. Nggak ada itu joki-joki gagal bayar. Nggak ada ya. Saya ingin edukasi. Makanya kenapa saya tertarik banget untuk diajak join malam hari ini di TikTok Bank Medi. Saya ingin mengedukasi teman-teman semua. Stop menggunakan jasa joki. Joki gagal bayar nggak ada. Joki gagal bayar sejatinya adalah membuat Anda sudah jatuh, tertimpa tangga. Sudah, itu yang akan terjadi. Tadi malam rame loh di sini. Oh rame, sempat rame ya? Iya, rame tadi malam. Karena ada jokinya muncul. Iya, jokinya aku naikin cuma satu sih karena nggak mau terlalu ribet juga kan. Iya. Tapi ya rame lah, macam-macam lah. Tapi ku bilangin ya apapun itu yang namanya tujuan kalian itu seperti itu, ngajak orang untuk minjol ataupun dalih dengan edukasi, yang jelas aku tetap dengan pilihanku, aku anti pinjol kan gitu. Ya. Iya kan? Karena banyak sekali Bang, banyak sekali ya terjebak teman-teman sampai dengan saat ini. Sebelum tadi kita live ini juga ada masuk DM ke saya.
Pak, minta tolong pencerahannya. Saya sudah terjebak sekian aplikasi. Saya akan menggunakan joki ini. Kira-kira amanah nggak Pak joki ini? Lah, tanya joki ke saya. Amanah enggaknya? Gimana ceritanya? Ya, saya langsung ngomong, Anda nggak pernah nonton video saya. Pertama, Anda nggak tergabung di grup saya. Kedua, masih ada yang bertanya joki. Karena memang beda-beda tipis ya, Betty ya, antara joki dengan penyelamat hidup mereka. Karena terbuai ya, Anda nanti akan kami backup, ada ya seperti itu. Data-data Anda tidak akan kami gunakan seluruhnya, data-data dari kami ya, seperti itulah ya. Namun ujung-ujungnya mohon ditransfer dulu biaya sekian pertama. Nanti keduanya setelah mereka bilang, oh kami sedang mengolah data, besoknya Pak tolong ditransfer lagi Bapak Ibu. Nah terus dan seterusnya. Akhirnya mereka menyadari begitu disuruh transfer ketiga atau keempat, ya gua kena jebakan gitu. Akhirnya hilang begitu aja. Itu yang terjadi teman-teman. Jangan mau pakai jasa joki gagal bayar, nggak ada. Udah joki gagal bayar fix, nggak ada. Tadi malam sempat saya senggol itu. Tadi malam sempat saya tanyakan, itu bagaimana dengan yang minta uang admin gitu kan? Oh itu cuman adanya di Instagram, tapi kalau di TikTok katanya enggak gitu loh. Jadi aku karena ada dua lawyer juga, yang satu dari lawyer dari si pinjolnya, yang satu lagi kebetulan rekan juga. Ya sudah, aku nggak mau memancing perdebatan itu terlalu dalam gitu kan? Ya sudahlah, lanjutkanlah gitu loh kan? Itu benar, ada sampai ada lawyernya dari pihak pinjolnya. Oh, dari pihak jokinya. Enggak. Lawyer itu kebetulan dia pernah menjadi legal quoted dari perusahaan pinjol. Oh, ikut nimbrung semalam. Jadi dia ikut nimbrung, dia ikut juga memberikan masukan gitu loh. Oh iya. Bahwasanya hal yang dilakukan itu ya intinya tidak bagus, itu aja. Intinya tidak bagus. Good. Gitu kan? Ya. Oke kalau kayak gitu. Tapi orang-orang itu kan lebih kayak mana ya? Ya intinya banyak juga sih yang panik-panik, ya sudah serahin aja deh datanya gitu aja kan gitu. Ya itulah Bang. Saya rasa ya kalau bagi saya itu joki-joki seperti itu sudah jelas orang itu jatuh lalu dibuat jatuh lagi. Saya rasa sesuatu hal yang sangat tidak elok ya. Mereka nggak berpikir orang itu sudah habis-habisan. Bahkan salah satu member saya itu sampai dia terjerat, lupa ya berapa aplikasi, 12 aplikasi atau berapa, rumahnya sudah digadaikan ke salah satu perbankan ya, perbankan BUMN, lalu mobilnya sampai diserahkan ke leasing, digadaikan untuk menutupi. Dan alkisah, berapa bulan kemudian dia nyerah, nggak bisa bayar. Mobilnya siap ditarik leasing karena menunggak, rumahnya juga tidak terbayarkan, pinjolnya tidak terbayarkan juga, makin bengkak. Saya sudah kasih tahu wanti-wanti, jangan lakukan itu, tapi dilakukan. Dan sekarang udah nyerah. Rumah sudah terancam untuk dieksekusi ya. Mau gimana lagi? Oke, ini Pak Haji, jadi kita naikkan salah satunya dulu dari Mbak Emi ini, kira-kira apa sih yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke. On cam ya, Mbak Emi. Mbak Emi belum bisa on cam dia kayaknya. Halo? Iya, halo Mbak Emi. Iya. Kak, ini ada aplikasi yang kami klik dibayarkan tidak bisa. Tiba-tiba saya di WA. Minta segera dilunasi, saya kasih waktu 5 menit. Saya mau bayar kalau aplikasi itu tidak error, saya bilang gitu. Saya nggak mau. Gimana Kak solusinya ini Kak kalau dia sampai ngancam-ngancam gitu? Bisa diulangin lagi Mbak Emi, saya belum nangkap poinnya nih. Pak Haji nangkap Haji? Saya coba nangkapnya, dia disuruh untuk melakukan pembayaran. Nah, ini awal mulanya utangnya dari mana dulu? Apakah ibu yang benar-benar minjam atau klik link tertentu sampai terjadi proses? Atau memang tiba-tiba ibu ini sama sekali tidak minjam, hanya lihat hanya mengklik link tersebut, lalu terjadilah pengancaman untuk segera dibayar. Gimana Bu? Gini, kesalahan saya ini ngeklik, baru mau review pinjaman sekian, bunganya itu berapa, saya klik pengajuan, tiba-tiba ada
dana masuk di rekening saya gitu. Saya kaget loh. Belum tahu angsuran berapa, ini kok sudah masuk. Dalam waktu 4 hari kemudian kita sudah diancam gitu. Nama pinjolnya apa? Uang tunai. Ilegal. Uang tunai, oke, ilegal. Oke, Iya. silakan Pak Haji, gimana harusnya dia bersikap gitu loh dengan Iya, tidak sudah mengkonfirmasi. mengancam kalau Oke. data-data nanti saya sebarluaskan. Saya udah bahasanya sudah nggak senonoh lah menurut saya gitu. Harus gimana ini Pak? Ya, Oke, sesuai silakan, dengan Pak ini Jamal. ya, sesuai dengan inilah yang sederhana saja ya. Terjadinya suatu perjanjian itu kan harus ada sepakat kedua belah pihak, benar ya? Iya, Ya, iya. sepakat antara ibu dengan pihak di sana. Sepakat atau tidak? Salah satu saja tidak sepakat itu berarti bukan perjanjian. Dan sesuatu hal yang ibu alami saat ini, ya menurut saya sudah cacat. Tidak ada ya, ibu itu harus berkewajiban untuk mematuhi apa yang mereka inginkan, termasuk untuk membayar atau mengembalikan dengan sejumlah bunga atau denda yang ada, pasti kan, karena ibu cairnya ke rekening misalnya 1 juta, nggak mungkin 1 juta mereka minta, pasti lebih kan, benar nggak Bu? Iya, di 1,8 Pak, makanya Nah, saya itu kan, kaget. ya Iya. itu tenornya mungkin ibu hanya melihat-lihat saja, ini kira-kira apa sih ya? Ibu saat itu hanya ingin melihat kira-kira Iya. besaran bunganya berapa, tahu-tahu tiba-tiba ujuk-ujuk masuk Udah ke rekening. masuk. Nah itu kan Iya. yang banyak terjadi. Saran saya, karena ini adalah ilegal, apalagi tidak sesuai kesepakatan, ya akadnya juga sudah akad yang zolim ya, karena tidak kita sepakati, tiba-tiba masuk ke rekening, tidak kita kehendaki, kita saja nggak pengen minjol, itu kan hanya ngeliat saja, ya sudah nggak usah Bu, biarkan saja. Iya, Nggak tapi apa-apa nanti ada pengancaman penyebaran data nggak ya Pak ya? Betul. Masalah pengancaman penyebaran data saya sudah ajarkan ya, mungkin Bang Medi juga sama dengan saya. Ya, untuk sementara ini kunci semua media sosial, medsos, kunci semuanya ya, mulai dari Instagram apapun ya, jangan dulu eksis lah ya. Nah, keduanya semua medsos gunakan nama bukan nama asli pada saat pengajuan. Misalnya namanya ya Bambang Danuri, nama aslinya. Ya di medsos janganlah pakai nama kayak gitu. Lalu kasih statement atau buat status di WhatsApp. Untuk sementara ini selama mungkin kalau ibu kuat selama berapa hari ini atau mungkin 1 bulan, ya bikin aja status biar orang bosan dan tahu kalau seandainya suatu saat mereka sampai diancam atau ditagih ya atau minta disampaikan oleh para penagih ini ke teman-teman ibu ini, ya teman-teman itu sudah nggak syok lagi. Oh berarti benar yang kemarin dibuatkan status ini ternyata si ibu ini kena ya. Ya bilang aja data saya dibajak, data saya dihack atau apalah ya. Yang penting semua orang tahu. Itu sih meminimalisir ya. Bukan cara menghindar untuk tidak disebar data, nggak bisa. Cara untuk menghentikan mereka tidak menyebar data sulit, sangat tidak bisa karena semua data sudah terrecord di sana, sudah terekam dan ibu sudah sudah submit ke mereka tanpa disadari kan, tanpa disadari. Iya, merasa Seperti itu, Bu. tertipu. Iya, saya kaget. Nggak akan ada apa-apa kok, tenang aja, nggak akan bermasalah kok. Biarkan, mereka itu ilegal. Mereka aja sekarang dikejar oleh Satgas Waspada Investasi atau SWI. Mereka dikejar oleh Kominfo, mereka dikejar oleh pihak dari kepolisian. Ya kalau mereka menunjukkan batang hidungnya ya itu namanya konyol ya. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin lah. Iya, iya. Oke, Iya. Pak Emi, paham? Iya. Terima kasih ya Pak ya. Jadi kalau dia sampai ngasih untuk nomor virtual supaya transfer pribadi itu abaikan ya Pak ya. Abaikan. Tapi Abaikan seandainya di aplikasi itu saya klik pembayaran, saya juga nggak mau ribet, saya selesaikan, gimana Pak? 16. Oh, kalau ibu mau selesaikan. Iya. Iya, tapi saya tidak menjamin ya data ibu akan aman ya. Ya. Karena Oh, dia gitu, ada 2 gitu, versi. iya. Ketika ibu lancar dalam membayar, ibu akan dimanfaatin, ibu akan dijadikan ATM berjalan, dan ketika ibu tidak mampu bayar, ibu akan ditekan dan dicaci maki habis-habisan. Oke, ya Pak. Dan Ya, tambahan ini yang terjadi untuk ilegal ya, walaupun bukan tadi yang ibu maksud aplikasinya. Ini terjadi dan banyak terjadi. Setelah dia takut, akhirnya dia bayarkan. Walaupun mungkin yang harusnya dibayarkan cuma 1 juta jadi 2 kali lipat jadi 2 juta, tetap dibayarkan. Dengan harapan tidak akan diteror lagi. Enggak, Bu. Ternyata esok lusa 2 minggu ke depan
teror tetap ada karena data masih dipegang sama mereka. Jadi Iya, mereka benar. itu boleh dibilang gini ya, nagihnya mungkin tidak koordinasi atau bagaimana, sudah masuk uang ibu misalnya 2 juta, ya sudahlah saya anggap aja saya sodakoh lah gitu ya. Saya bayar harusnya 1 juta jadi 2 juta. Tapi ternyata 2 minggu kemudian masuk lagi. Dengan alasan saya tidak dapat ya informasi bahwa ibu sudah bayar. Ibu tetap harus bayar. Itu yang terjadi, Bu. Stres namanya. Ya, itu kan iya, tadi iya. seperti Bang Medi bilang, tidak ada data yang namanya aman. Data kalau sudah ada di tangan mereka itu bisa kemana-mana, Bu. Datanya traveling, jalan-jalan. Iya, iya, iya. Karena gini tadi Pak Jamal, karena konsepnya gini tadi. Ibu ini kan tanpa dia mengkonfirmasi, dana dikirim. Ketika ibu ini membalikin, besar kemungkinan beberapa pinjol ilegal akan mengirim juga ke ibu ini. Yes. Ya kan? Karena ibu akan dimanfaatin. Anak beranak. Iya. Iya, iya, iya. Makanya iya. lebih baik dia berbunga daripada anak beranak dia harusnya itu. Yes. Iya, iya. Oke, Ibu Emi. Iya, jadi Oke, ABK cukup. saya rajin bikin status dalam waktu Ya. 1 bulan 2 bulan gitu ya Pak ya. Ya, nggak usah terlalu lama sih ya. Mungkin 2 minggu saja sudah cukup kok. Orang Iya. itu pada mengerti ya, karena melintas di beranda mereka. Oh ini Bu Emi bikin status. Jadi kalau ada ancaman atau apapun mereka sudah paham, Bu. Itu aja sih yang bisa menolong saat ini ya.